Karena saya tahu netizen itu baik dan pasti akan membela netizen. Jadi saya ini di sini mewakili Frozen ya, forum netizen. Jadi dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda merasa gak sih kalau kekuatan warganet atau netizen zaman now itu dahsyat sekali? Ketika netizen bersatu, efeknya bisa sampai mengguncang satu negara. Bahkan ada istilah the power of netizen. Saat ini ada 167 juta orang yang terhubung dengan media sosial. Artinya 60,4% dari total populasi Indonesia yang saat ini 276 juta orang menggunakan media sosial. Makanya nggak heran sekarang itu netizen merasa punya wadah untuk beropini, mengadu sampai mencari keadilan. Sejumlah kasus terungkap dan diusut cepat berkat jari-jari netizen. Sebut saja kasus Duren 3. Kasus ini mendapat perhatian luas dari masyarakat setelah tante almarhum Brigadir Yosua mengunggah video-video kejanggalan kematian Yosua. Kita semua tahu akhirnya skenario palsu tembak-menembak terbongkar dan Sambo kini sudah divonis mati. Berikutnya, berkat kekepoan netizen mencari tahu asal-usul Mario Dendi tersangka penganiayaan David Ozora, terbongkar pula harta tidak wajar ayah Mario, Rafael Aluntri Sambodo. Ujung-ujungnya, anak dan ayah sama-sama berbusana oranye. Netizen makin jago memerankan detektif hingga mengumpulkan informasi para pejabat dan istri pejabat yang doyan pamer alias flexing. Ada yang akhirnya diperiksa KPK, ada pula yang diberhentikan dari jabatannya. Dan satu contoh kasus lagi, kekuatan netizen dan perjuangan keluarga berhasil merehabilitasi almarhum Muhammad Hasya Atalasya Putra dari status tersangka atas kasus kecelakaan lalu lintas 6 Oktober tahun lalu. Hasya dijadikan tersangka karena diduga lalai dalam mengendarai kendaraan di jalan hingga menewaskan dirinya sendiri. Setelah mendapatkan atensi publik yang luar biasa, akhirnya Polda Metro Jaya mengaku hilaf dan mencabut status tersangka Hasya. Aksi ramai-ramai lapor ke media sosial dan bukan kepada lembaga resmi yang berwenang semakin menjadi tren. Ada yang menganggap percuma lapor ke lembaga resmi, lebih efektif diviralkan saja di sosmed. Apakah ini dampak krisis kepercayaan? Apakah kekuatan netizen akan selalu berbuah baik? Inilah kontroversi selengkapnya, The Power of Netizen. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Baik, pemirsa, sudah hadir 6 narasumber di studio untuk membahas topik ini. Di sebelah kanan saya ada anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono. Kemudian juga ada komika, atau dikenal juga sebagai konten kreator, ada Babe Cabita. Kemudian juga ada Ibu Hasya, almarhum mahasiswa UI yang meninggal. Ada Ibu Dwi Syarifa Putri. Kemudian di sebelah kiri saya ada Wakil Ketua MPR sekaligus anggota Komisi 3 DPR, Jazilul Fawait. Kemudian juga ada penggiat medsos Eko Kuntadi dan jurnalis senior Abdul Kohar. Selamat malam semuanya, terima kasih sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Saya ingin langsung ke Babe Cabita. Babe, saya putarkan ya, Babe ini tweet Babe. Waktu itu ngomong soal pajak ya, minta dihapuskan ya. oh iya. Dihapuskan itu, ada denda pajak ya. Betul. Babe, kita tampilkan ini. Langsung mention Ditjen Pajak RI. Ya. Kenapa pilih jalur ini untuk ngomong ke orang pajak? Karena saya tahu netizen itu baik
dan pasti akan membela netizen. Jadi saya ini di sini mewakili Frozen ya, forum netizen. Jadi, Frozen singkatannya ya. Oke. Jadi memang maksud aku di sini tuh waktu itu memang lagi rame. Lagi rame bahas pajak. Nah, ketika lagi rame bahas pajak itu kan trending satu di Twitter. Ketika kita bahas pajak, otomatis juga akan lebih menarik. Orang-orang netizen bakal lebih menarik. Kebetulan aku waktu itu ada masalah. Wah, kebetulan nih teman-teman netizen pasti bantu. Gitu sesama Kenapa netizen. sudah yakin kalau netizen pasti bantu? Pasti, karena kan saya sudah berpengalaman membuat viral-viral begitu. Berarti termasuk buzzer dong. Bukan buzzer. Maksudnya ini kan lagi viral nih. Nah, kebetulan saya juga lagi ada masalah gitu. Kenapa pertanyaannya kenapa ngadu di sini? Karena saya juga sudah melakukan prosedur yang dianjurkan oleh orang pajak. Oh, yang resminya sudah ditempuh. Yang resmi sudah ditempuh. Tapi efektif gak? Tidak, ditolak langsung. Iya, tidak efektif kan. Akhirnya ketika saya munculkan di Twitter, besoknya langsung orang pajak telepon. Besoknya instan langsung, ya? instan. Mas Babe, besok kita adain Zoom meeting ya. Kayaknya ada yang perlu dibicarain deh. Nah, begitu. Oke, dan akhirnya berakhir bagus ya? Waktu itu sih katanya nanti kita akan coba hubungi ke Kanwil, kita lihat kalau memang permasalahan Mas Babe bisa dihapuskan, bakal kita hapus. Katanya nanti coba. Berarti belum Oke. selesai. Belum juga, belum. Makanya saya Tapi masih deg-degan. setidaknya sudah terhubung dengan orang yang lebih tepat lah ya. Kompeten. Ibu Menkyu. Kompeten lah ya, langsung. Setidaknya Oke. sudah foto bareng lah. Di Instagram gitu. Mas Eko, fenomena apa sih kalau seorang Babe Cabita itu bisa menyebut, ah udahlah netizen pasti bantu kalau saya viralkan. Kenapa sampai sekarang orang tuh bisa berpikir, ya udahlah apa-apa biar cepat itu diviralkan dulu. Ya karena yang ngalami kayak Babe Cabita kan banyak orang, nggak cuma sendiri gitu loh. Berapa orang yang punya pengalaman yang sama, punya nggak nyambung komunikasinya dengan pejabat, sehingga ketika satu orang netizen menginformasikan pengalaman dirinya itu dikonfirmasi oleh netizen lain yang pengalamannya sama. Itu yang akhirnya kemudian oh ini nggak satu orang nih, karena akan cerita pasti tweet-tweet di bawahnya akan cerita saya juga punya pengalaman A, punya pengalaman B, punya pengalaman C. Itu yang kemudian membuat barangkali petugas pada akhirnya waduh ketimbang semuanya kelihatan mendingan cepat-cepat diselesaikan gitu. Itu juga terjadi kepada Ibu Dwi. Ibu Dwi, waktu itu kita ingat ya, cukup menghebohkan kasus Hasya ini yang sudah meninggal tapi kemudian dijadikan tersangka. Ibu Dwi, waktu itu Ibu bercerita sebetulnya sudah ada niat untuk memviralkan, tapi tidak kesampaian, sudah keburu diviralkan oleh netizen, barulah kasus ini cepat dan akhirnya sesuai dengan apa yang Ibu harapkan pada akhirnya. Waktu itu Ibu kenapa sempat berpikir untuk memviralkan ini di media sosial? Almarhum meninggal 6 Oktober 2022. Sampai dengan 19 Oktober kami buat laporan polisi, itu nothing, tidak ada pergerakan dari polisi. Sampai akhirnya kami stuck sendiri. Alhamdulillah dibantu dengan FHUI. Itu untuk hukumnya? Untuk hukumnya, untuk masalah hukum ini diambil alih oleh FHUI. Mereka sudah membuat schedule bahwa sepertinya kasus ini yang karena sudah agak lama masuk di lacinya para penegak hukum, bagaimana kalau diangkatnya dengan cara diviralkan? Kami sudah siap semua, maksudnya kami dan tim kami ya, sudah siap semua nih sosmed untuk justice for Hasya. Kita punya Instagram, kita punya TikTok, sudah punya semua, sudah siap semua. Berarti masalah utamanya sudah lapor, stuck? Stuck. Tidak ada apa-apa? Tidak ada apa-apa. Kemudian baru berpikir untuk berstrategi di media sosial. Betul. Ternyata sudah keduluan netizen. Sudah keduluan netizen. Oke. Saya ingin ke Mas Tif. Mas Tif, Komisi 1 ya di Komunikasi dan Informatika melihat fenomena media sosial saat ini bukan hanya orang sekedar sharing biasa, tapi mencari keadilan sekarang udah di medsos. Betul. Itu kenapa Mas Dev menurut Anda? Apakah karena wadah media sosial yang memungkinkan semua itu? Atau ini ada problem memang krisis kepercayaan? Jadi gini, kalau saya sebagai politisi, saya ngeliat transformasi di dunia digital, khususnya di media sosial itu ya. Dari saya pertama kali maju 2009, 2014, hingga terakhir 2019.
penetrasi terhadap media sosial, kita bicara dari satu sisi dulu ya, dari sisi politik, itu meningkatnya itu drastis. Nah, dampaknya ke sana pun juga kepada hukum, sosial, kebudayaan, dan lain-lain, termasuk juga flexing, kebudayaan flexing. Nah, another side of budaya flexing itu adalah attention seeker. Nah, attention seeker itu bisa attention seeker hanya untuk mencari perhatian, untuk menaikkan citra kita, ataupun menaikkan kehebohan kita, atau upaya untuk mencari keadilan seperti yang dialami oleh beberapa kasus-kasus ini. Nah, jadi pada saat melalui jalur-jalur konvensional seperti melapor ke kantor polisi, melapor ke kantor kejaksaan, sepertinya mengalami berbagai macam hambatan dan tidak ada jalan keluar. Nah, banyak orang mulai mencari jalur lain yang murah, mudah, gratis bahkan, ya, untuk bisa mengumpulkan massa lagi dalam waktu cepat, mengumpulkan ya. massa cepat. Akan tapi sebenarnya bagi para aparat penegak hukum ini mestinya dimanfaatkan dengan baik. Nah, secara undang-undang kita sudah memiliki undang-undang PDP, undang-undang ITE, dalam KUHP juga sudah diatur tentang penggunaan media sosial. Nah, hal ini semestinya itu harus dieksploitasi oleh para penegak hukum. Sekarang juga sudah dilakukan kan. Semua kantor-kantor mulai dari DJP, polisian, sampai BIN pun juga memiliki akun media sosial yang aktif. Tujuannya adalah untuk menggali informasi, membuka jalur komunikasi agar mudah berkomunikasi. Oke, harusnya dimanfaatkan ya. Tapi Bang Jazilul, ini pukulan nggak sih buat aparat ya? Karena selama ini kan banyak yang menyasar aparat. Ngadu-ngadu ini karena merasa aparat tidak bisa berbuat apa-apa. Ini pukulan tidak buat penegak hukum? Tentu menjadi pukulan, utamanya untuk melakukan evaluasi perbaikan. Karena memang sekarang ini ada parlemen netizen. Kalau dulu ada parlemen jalanan gitu. Netizen juga ketuanya menjadi... siapa itu parlemen netizen? Itu tadi Bebe. Ketua DPR-nya. Ketua DPR, fraksi netizen. Nah, ini apa? Sangat penting menurut saya, apakah kepada penegak hukum atau perbaikan semua lembaga. Karena memang di setiap lembaga selalu ada bottleneck di situ atau masalah di situ yang kadang tertutupi gitu. Nah, ketika itu kena screenshotnya netizen gitu misalkan, nah itu langsung terungkap. Dari sinilah kemudian parlemen netizen ini harus juga dihitung apakah oleh DPR, apakah oleh lembaga pemerintah yang lain, bahwa itu adalah kekuatan, bahwa itu sesuatu. Tapi sebaliknya ya Zilvia dan pemirsa, banyak juga karena dunia internet ini kegiatan-kegiatan kejahatan juga dilakukan. Betul. Sehingga kalau bahasa agama di netizen ini bisa menjadi amar ma'ruf nahi mungkar, tapi juga di situ bisa menjadi tempat terjadinya kejahatan. Oke, jadi pisau bermata dua ya. Persis. Saya ingin tahu nanti pendapat dari Mas Kohar sebagai jurnalis senior melihat fenomena netizen yang memanfaatkan media sosial ini untuk berbagai fungsi, lebih banyak baiknya atau lebih banyak buruknya? Kita akan bahas sesaat lagi pemirsa, tetap di Kontroversi. Budaya kekepoan kitanya itu sudah mengakar gitu ya. Dan kadang bablas ya. Dan pergosipan itu sudah menjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dipersembahkan oleh